Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Ya, silakan duduk Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Dengan Bapak Budi, Ya Pak. bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Hari ini agak senang. Alhamdulillah, kalau begitu kemudian perkenalkan Pak, saya dengan Pak Andi, yang mana saya sebagai seorang konselor untuk bisa menemani Bapak pada siang hari ini. Sebelumnya, bagaimana perjalanan Bapak hari ini menuju ke tempat ini? Alhamdulillah Pak, tadi walaupun ada sedikit macet dan hujan juga sih Pak. Oh iya, hujan. Jadi pas di lampu merah agak lumayan menjadi besar banget gitu Pak. Iya, iya. Tapi tidak terjadi apa-apa kan selama perjalanan Bapak nyaman ya Pak Budi? Nyaman Pak. Alhamdulillah nyaman banget. Ya baik, terima kasih Bapak Budi telah memberanikan diri datang untuk menemui saya, yang mana pada siang hari ini Bapak telah datang kepada saya dengan mungkin ada yang bisa saya bantu nanti untuk kedepannya Pak. Tapi sebelumnya Bapak pernah melaksanakan atau pernah mendatangi sebuah tempat konseling? Sudah belum Pak? Sebelumnya saya belum pernah Pak. Justru ini baru pertama kalinya saya melakukan konseling ini. Jadi belum ada pengalaman sama sekali gitu Pak. Belum ada pengalaman sama sekali. Iya. Berarti ya sekarang alhamdulillah dengan Bapak bisa memberanikan diri datang untuk menemui saya, yang mana bukan pada sesi konseling ini. Nanti sebelum kita mulai sesi konseling ini perlu saya sampaikan beberapa peraturan-peraturan mengenai sesi konseling dari mulai awal sampai akhir. Jadi nanti kurang lebih untuk waktu konseling ini sekitar 45 menit ke depan. Akan tetapi kalau memang dirasa cukup, Bapak tinggal memberitahukan saya saja seperti itu. Kemudian juga nanti di dalam sesi konseling Bapak tidak usah khawatir. Silahkan Bapak sampaikan keluhan-keluhan atau permasalahan-permasalahan yang sedang Bapak alami saat ini. Mana itu kan ada asas-asas tertentu yang memang harus itu kan saya jaga, itu kan salah satunya asas kerahasiaan. Jadi Bapak tidak perlu takut itu kan ketika nanti Bapak bercerita, saya akan menyebarkan cerita atau permasalahan Bapak kepada orang lain. Kiranya bisa dipahami untuk sesi kontrak konselingnya Pak. Udah Pak. Alhamdulillah saya udah pahami terkait masalah kontrak konseling tadi ya Bapak. Oke, jadi sekarang Bapak sendiri sudah merasa siap untuk masuk ke dalam sesi konseling. Siapa? Oke, sebelum kita mulai kepada sesi konseling, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan sesi konseling kita pada siang hari ini mendapatkan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak, selanjutnya kita akan mulai sesi konseling pada siang hari ini. Tentunya dengan Bapak datang ke sini, mungkin Bapak mempunyai permasalahan yang sedang Bapak rasakan. Coba Bapak silakan ceritakan permasalahan Bapak dengan sejujur-jujurnya tanpa ada ketertutupan atau tanpa adanya keraguan di dalam Bapak menceritakan masalah Bapak itu sendiri. Silahkan Bapak, bagaimana? Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Jujur Pak, saya akhir-akhir ini merasa tertekan Pak di kantor terkait pekerjaan saya Pak. Pekerjaan menumpuk dan setiap hari saya merasa nggak dipandang sama orang yang besar.
merasa hampir setiap hari saya nggak tertekan banget, dalam artian setiap apa yang saya lakukan selalu dianggapnya salah. Oke, sebelumnya Bapak ibarat kerja di sekolah. Ya, kenapa? Ya, kerja di sekolah mungkin di bagian apa? Kalau saya boleh tahu, Bapak? Saya di bagian startupnya, Pak. Di bagian tata usaha. Iya. Oke, baik Bapak Budi, dari apa yang Bapak ceritakan ke saya memahami kondisi Bapak saat ini. Dalam kondisi Bapak yang tertekan karena pekerjaan yang memang gitu kan Bapak apa namanya punyai gitu kan, karena memang gitu kan dari pekerjaan itu gitu kan Bapak merasa gitu kan pekerjaan Bapak ini tidak dihargai oleh kepala Bapak sendiri atau oleh atasan Bapak sendiri. Iya. Akan tetapi apakah selama Bapak bekerja ini gitu kan, apakah baru kali ini saja, apa sebelum-sebelumnya pernah merasakan hal seperti itu? Jujur Pak, yang di akhir-akhir ini aja sih Pak, yang saya rasakan semakin kayak gimana ya, baru yang terakhir ya bulan-bulan ini aja sih Pak yang saya rasakan kok agak beda gitu. Iya. Jadi yang Bapak rasakannya itu seperti apa Pak? Yang ibaratnya yang Bapak rasakan itu apakah memang hanya di perasaan Bapak saja? Apakah berbentuk fisik juga gitu? Bisa diceritakan mungkin Bapak? Jadi ini Pak, dada saya itu merasa sakit banget. Iya. Seperti kayak ditimpa batu gitu, merasa sesak banget. Gimana sih kalau merasa seolah-olah saya itu dipikul, ditimpa beban yang sangat dahsyat gitu. Makanya merasa sesak banget gitu Pak yang saya rasakan, tapi di bulan-bulan yang ada gitu. Jadi memang dari perasaan Bapak ini seakan-akan tekanan yang Bapak rasakan dari pekerjaan Bapak ini ibaratnya dada Bapak atau perasaan Bapak ini kayak ada yang menekan, ibaratkan sebuah batu yang berat menekan perasaan Bapak, sehingga emosional Bapak Budi ini mungkin tidak bisa untuk mengeluarkan hal itu seperti itu. Iya, benar sekali Pak. Oke, baik Bapak Budi, dari apa yang Bapak sampaikan saya memahami perihal permasalahan Bapak terkait dengan tanggung jawab pekerjaan Bapak di sekolah yang memang di akhir-akhir ini tadi dirasa kurang mendapatkan perhatian atau penghargaan dari atasan. Iya. Jadi sebenarnya begini jika Bapak sekarang merasa sesak dadanya gitu kan, apakah sampai saat ini juga Bapak merasa sesak di dada Bapak ini? Sampai saat ini masih Pak. Jadi saya merasa kayak susah banget bernafaskan, yang kayak sesak banget gitu. Mungkin karena pikiran-pikiran kerjaan kali ya, atau gimana gitu. Iya, ya. Jadi coba kita lakukan untuk pernapasan Bapak. Barangkali nanti dengan pernapasan ini hati Bapak atau perasaan Bapak ini menjadi lebih santai, lebih rileks lagi dan merasa tenang. Jadi nanti dalam hitungan ketiga coba nanti Bapak tarik nafas, kemudian tahan sedikit, kemudian langsung dihempaskan ke dikeluarkan lagi. Bisa dicoba Pak? Siap. Kita mulai 1, 2, 3. Coba tarik nafas Pak, perlahan-lahan. Tahan sedikit, lepaskan. Coba lagi Pak, tarik lagi nafas pelan-pelan. Tahan, lepaskan. Bagaimana Pak sekarang perasaan Bapak sendiri? Alhamdulillah Pak, setelah tadi yang Bapak sarankan, saya merasa lebih nyaman sekarang Pak. Udah merasa kayak bebas, dalam artian plong
Kemudian yang selanjutnya Bapak, dari apa yang Bapak sampaikan perihal tentang tekanan Bapak di dalam bekerja, berarti Bapak sendiri gitu kan ini merasa diri sendiri itu gitu kan memang harus sempurna atau bagaimana? Jadi gini Pak, saya itu kan di instansi ini saya untuk laporan, ada laporan lingkungan juga, Ya, ada laporan bulanan juga. betul. Walaupun emang di 10 bulan, berarti 2 bulan ke belakang saya udah diamat bagus lah sama atasan saya gitu. Tapi di bulan yang terakhir ini saya kayak punya masalah besar dalam artian kok tamat di sini saya nggak kayak dulu ya Pak, saya susah gitu jabatannya dalam artian di bulan-bulan kebelakang saya lumayan baik, cuman di bulan-bulan ini saya merasa gagal gitu. Dari kegagalan yang sedang Bapak alami ini, yang pertama perlu saya konfirmasi kembali bahwasanya di bulan-bulan sebelumnya Bapak merasa pekerjaan Bapak ini baik-baik saja. Iya. Oke, baik. Dari kegagalan yang Bapak rasakan, sekarang marilah kita lihat pikiran, bahwasanya pikiran saya merasa tidak kompeten atau saya merasa gagal. Apakah di akhir-akhir ini tidak ada satupun pekerjaan yang Bapak selesaikan dengan baik? Ya sih Pak, di akhir-akhir ini ada sih satu pekerjaan ini yang dianggap baik sama saya gitu Pak. Ya. Kan itu cuma dari 6 atau 7 laporan saya cuma bisa menyelesaikan satu itu gitu. Walaupun aslinya emang ada sih revisi-revisian dan mereka gitu. Oke, nah dari sini ada sesuatu hal yang unik yang mana kita bisa melihat bahwasanya Bapak sebenarnya ini sudah mempunyai kompeten di dalam bekerja. Akan tetapi Bapak ini sebenarnya mempunyai pemikiran di dalam pemikiran yang negatif atau filter gitu kan di dalam pikiran Bapak ini gitu kan, bahwasanya Bapak hanya fokus ke dalam masalah yaitu revisian yang akhir-akhir ini diberikan oleh atasan Bapak, yang mana sebenarnya gitu kan itu tidak harus terjadi gitu kan, karena di situ sudah ada bukti bahwasanya sebelum
besok Bapak bisa melakukan hal ini seperti itu. Siapa? Saya udah yakin besok akan melakukan yang saya bilang tadi. Saya akan coba beri kamarnya ke teman-teman saya, baik itu teman guruannya ataupun di kandidatnya juga. Ini sebabnya saya. Ya, tapi selama ini memang untuk rekan-rekan kerja Bapak sendiri tidak ada perkataan apapun atau di dalam tindakan-tindakan yang memang membuat Bapak ini untuk merasa tertekan. Enggak ada Pak. Tidak ada. Berarti hanya dari atasan Dari Bapak saja. sana ya nggak bisa dibaris Pak. Ya. Jadi mungkin nanti ketika Bapak itu kan besok bisa melakukan apa yang Bapak ucapkan tadi, gitu kan. Itu harapannya memang Bapak bisa melakukan lebih daripada itu. Gitu kan. Lebih daripada itu supaya Bapak ini memang gitu kan selalu untuk memotivasi diri Bapak sendiri. Mudah-mudahan dengan besok gitu kan Bapak bisa melaksanakan dengan gitu kan lancar, kemudian juga kedepannya Bapak bisa lebih untuk gitu kan termotivasi lagi di dalam kesalahan-kesalahan yang Bapak lakukan atau mendapatkan kritisi daripada atasan Bapak. Seperti itu mungkin Bapak ya. Kemudian untuk sesi konseling ini tidak terasa Pak, sebentar lagi akan habis. Mudah-mudahan dari sesi konseling ini ya kedepannya Bapak bisa mendapatkan perubahan yang maksimal. Adapun jika di sesi konseling siang hari ini Bapak belum bisa mendapatkan perubahan atau di minggu depan Bapak belum ada perubahan, silahkan Bapak bisa datang kembali lagi untuk melaksanakan sesi konseling yang kedua. Seperti itu bisa dipahami mungkin Pak Rudi? Iya Pak, saya paham sama Pak terkait saya setelah tadi proses konseling tadi, sekarang saya merasa nyaman gitu Pak. Saya akan mencoba ke depannya apa yang tadi saya bilang, besok pagi saya memulai aktivitas itu, saya akan mencoba semuanya. Dan tadi setelah proses konseling tadi, saya merasa lega sekarang Pak. Baik, kalau memang perasaan Pak Budi sekarang sudah berangsur-angsur membaik, saya tetap mendoakan kepada Bapak mudah-mudahan di masa yang akan datang atau ke depannya Bapak gitu kan selalu dalam keadaan sehat, selalu termotivasi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Bapak di sekolah. Itu kiranya untuk sesi konseling pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Budi telah berani atau memberanikan diri datang untuk melaksanakan sesi konseling pada siang hari ini. Itu mungkin Bapak terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Yang mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa lebih baik lagi. Itu kiranya Pak, ada yang bisa disampaikan lagi Pak? Udah Pak. Jadi sekarang saya setelah dari proses konseling ini saya merasa tenang Pak. Saya juga terima kasih banyak